Bab 1421, Fenomena Naga Surgawi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah Duan Lingtian mengalami kejadian itu hari itu, dia merasakan tekanan yang lebih besar sekarang. Di tanah suci Dao Marsial, hukum rimba bahkan lebih jelas dibandingkan dengan benua awan dan kepulauan Sein luar negeri. Zhou Qi, murid langsung Penatua Liu Huan dari Sekte Penerangan Bulan, telah menerobos masuk ke perkebunan gubernur kota-kota Bukit Maun sendirian dan membunuh dua pembangkit tenaga listrik panggung Sein Rudimen dari perkebunan di tempat. Selain itu, dia bahkan menimbulkan kerusakan parah pada gubernur kota-kota Bukit Maun. Duan Lingtian, Ling Yun, Xiong Hu, dan Jin Yuan Bao benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun di depan Zhou Qi yang bengkak karena kesombongan, semua karena yang terakhir sangat kuat. Diktum terkenal, yang kuat memerintah, akan selalu berlaku di mana-mana. Hari ini, Zhou Qi telah membuktikan lebih lanjut hal ini kepada Duan Lingtian. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian mulai berkultivasi setelah mengonsumsi pil sensorik bintang 3. Dengan pil sensorik bintang 3, saya akan lebih percaya diri untuk menembus tahap kesempurnaan Mortal Shading sebelum saya memasuki penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan. Entah bagaimana, batu suci juga muncul di tangannya. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk 9 naga. Saat dia mulai mengoperasikan teknik kultivasi mentalnya, energi roh langit dan bumi di udara dan energi dari batu suci terus mengalir ke tubuh Duan Lingtian tanpa henti, memungkinkan 9 naga untuk membawanya saat mereka menyelesaikan peredaran Qi yang hebat, siklus. Setelah siklus peredaran Qi yang besar selesai, energi roh langit dan bumi berubah menjadi energi sejati dan bergabung ke dalam laut Qi yang sangat besar seperti bola basket di kedalaman tengah antara alis Duan Lingtian. Energi sejati di laut Qi meningkat setiap detik. Ini sangat cepat sekarang. Duan Lingtian memperhatikan bahwa setelah khasiat obat pil sensorik bintang 3 mulai aktif, energi roh langit dan bumi yang dia rasakan jauh lebih kaya dari sebelumnya. Kecepatan kultivasinya juga menjadi jauh lebih cepat sekarang. Dalam keadaan budidaya seperti itu, basis budidaya Duan Lingtian meningkat pesat. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk terus berkultivasi seperti itu. Dia akan meninggalkan Seven Treasures Exquisite Pagoda dan ruangan untuk bersantai kadang-kadang. Sebulan berlalu dengan cepat. Kali ini, Ling Yun, Xiong Hu, dan Jin Yuan Bao juga sudah membuat keputusan. Ling Yun dan Xiong Hu memutuskan untuk masuk ke Sekte Penerangan Bulan sementara Jin Yuan Bao memilih untuk menyerah. Di bawah pengawasan Duan Lingtian, Ling Yun, dan Xiong Hu, Jin Yuan Bao menyuarakan alasan dia memilih untuk menyerah. Maaf, Guru, saya tidak bisa memasuki Sekte Penerangan Bulan. Saya tidak takut pada mereka, tetapi saya khawatir mereka akan menemukan masalah dengan klan saya. Meskipun dia memutuskan untuk menyerah, Fang Hui tidak menyalahkannya sama sekali. Itu normal bagi Jin Yuan Bao untuk takut pada Liu Huan dan murid-muridnya. Tuan, saya akan membantu Anda mengajari Suki, pengkhianat itu, pelajaran di masa depan. Dan Zhou Qi juga, aku akhirnya akan menyusulnya dan bahkan melampaui dia. Xiong Hu berjanji dengan segala ketulusan dan keseriusan. Nada suaranya dipenuhi dengan tekad yang teguh. Melihat ini, Fang Hui, tanpa ragu, tersentuh. Meskipun Ling Yun tidak mengatakan apa-apa, tatapan tajamnya sudah lebih dari cukup untuk mengungkapkan semua yang dia rasakan. Duan Lingtian terkadang meninggalkan perkebunan gubernur kota untuk mengatur napas, tetapi sebagian besar waktu, dia akan pergi ke rumah Hong Yu untuk mengunjungi gadis kecil, CC, dan bermain dengannya. Dibandingkan sebelumnya, CC tampaknya telah berubah menjadi orang lain yang utuh, dia jauh lebih ceria dari sebelumnya. Kakak, biarkan aku melakukan pertunjukan untukmu. Gadis kecil itu melambaikan tangannya dengan penuh semangat saat dia menari di sekitar Duan Lingtian sambil mengedipkan matanya yang besar. Apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Duan Lingtian bertanya dengan penuh minat. Kemudian, dia melihat pemandangan yang membuatnya sangat terkejut. Dengan peluit dari gadis kecil itu, banyak sosok dengan cepat datang dari seluruh mansion besar segera. Hanya dalam sekejap mata, beberapa sosok ini muncul di sekitar gadis kecil itu. Setelah diteliti lebih dekat, Duan Lingtian melihat bahwa mereka sebagian besar adalah hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Namun, karena Dao Martial Saint Land adalah lingkungan yang berbeda, kucing dan anjing di sana berbeda dari yang ada di benua fana.
Kucing-kucing itu sebesar anjing dewasa di benua fana sementara anjing-anjing itu sebesar harimau di benua fana. Namun, kucing dan anjing ini tampak sangat jinak di sekitar gadis kecil itu. Berbaring di sana, mereka membiarkan gadis kecil itu menungganginya sebelum membawanya untuk perjalanan yang menyenangkan. Setelah melihat ini, Duan Lingtian bingung. Entah bagaimana, Hong Yu sekarang berdiri di samping Duan Lingtian. Melihat gadis kecil yang sedang menunggangi seekor anjing besar yang berjalan terhuyung-huyung melintasi halaman besar, dia berkata dengan tatapan rumit, bakat bawaan CC di Bistaming jauh melebihi milikku. Jadi, ternyata dia benar-benar berbakat di Bistaming. Duan Lingtian akhirnya mengerti. Tidak heran jika seorang gadis kecil seperti CC benar-benar dapat membuat beberapa kucing dan anjing ini menjadi begitu jinak. Lagi pula, dia sebenarnya memiliki bakat bawaan dari Bistamer. Pada awalnya, dia bahkan berpikir bahwa kucing dan anjing dibesarkan oleh keluarga Hong Yu, tetapi sekarang dia menyadari bahwa ini semua adalah hewan liar. Saudara Lingtian, aku ingin menjadikan CC sebagai penjinak binatang. Hong Yu memberitahu Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar memiliki bakat bawaan ini dan aku tidak ingin bakatnya dikubur begitu saja. Kakak Hong, aku tidak keberatan. Saya baik-baik saja dengan apapun selama dia bahagia, jawab Duan Lingtian. Saya hanya berharap dia bisa tetap riang tanpa khawatir seperti ini selamanya. Segala sesuatu yang lain tidak penting bagi saya. Ya, Hong Yu setuju. Kakak Hong, aku akan pergi dalam 3 bulan. Sebelum saya meninggalkan Mount Hill City, saya akan mengunjungi kalian semua lagi untuk mengucapkan selamat tinggal. Pada periode ini, saya akan mencurahkan hati dan jiwa saya untuk berkultivasi, kata Duan Lingtian kepada Hong Yu yang juga menunjukkan pengertiannya. Dia tahu bahwa 3 bulan kemudian, Duan Lingtian akan meninggalkan kota Bukit Maun untuk mengambil bagian dalam penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan. Sebagai saudara Duan Lingtian, dia, tentu saja, berharap bahwa dia akan memiliki masa depan yang cerah. Setelah Duan Lingtian kembali ke perkebunan gubernur kota, dia membenamkan dirinya dalam kultivasi lebih banyak. Aku agak meremehkan tahap kehancuran kefanaan kesempurnaan, kesulitan untuk menembus tahap penumpahan fana kesempurnaan dari tahap penguasaan tampaknya lebih dari 2 kali lebih sulit daripada menembus tahap penguasaan dari tahap menengah. Awalnya, Duan Lingtian telah merencanakan untuk menerobos ke tahap kesempurnaan Mortal Shading sebelum dia memasuki Sekte Penerangan Bulan. Namun, dia segera menyadari bahwa membuat terobosan ke tahap kesempurnaan Mortal Shading bukanlah sesuatu yang sederhana. Paling tidak, dia telah meremehkan kesulitan dalam menembus tahap kesempurnaan Mortal Shading. Seiring berjalannya waktu, dia telah berkultivasi selama 1 tahun di tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah tetapi belum membuat terobosan. Tidak hanya itu, energi sejati di Laut Qi jauh di antara alisnya kini telah terakumulasi menjadi 2/3 penuh. Dia masih membutuhkan 1/3 lagi sebelum mengisi Laut Qi dengan energi sejati sepenuhnya. 1 tahun di dalam tingkat kedua Seven Treasures Exquisite Pagoda setara dengan 4 bulan di luar. Hanya ada 1 bulan lagi sebelum penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan berlangsung. Keputusasaan merasuki ruang waktu. Entah bagaimana, 20 hari lagi telah berlalu. Duan Lingtian, Ling Yun, dan Xiong Hu akhirnya mencapai hari ketika mereka seharusnya berangkat ke Sekte Penerangan Bulan. Di pagi hari, Fang Hui memanggil Duan Lingtian, Ling Yun, dan Xiong Hu dan memberitahu mereka secara singkat. Kami akan berangkat pagi-pagi besok. Duan Lingtian tidak punya banyak persiapan. Karena dia akan pergi keesokan harinya, dia meninggalkan istana gubernur kota dan pergi ke rumah Hong Yu sebelum menghabiskan hari itu menemani CC. Hanya sampai malam tiba dia akhirnya bersiap-siap untuk kembali. CC, aku akan bepergian ke suatu tempat yang jauh besok dan hanya akan kembali untuk menemuimu setelah beberapa saat, oke? Duan Lingtian memberitahu gadis kecil itu. Tolong kembali lebih awal, kakak. Dia sekarang sudah jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Seandainya itu masih dirinya yang lebih muda, dia pasti sudah lama menangis dan mengamuk. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Setelah menepuk kepala CC, dia menatap Hong Yu dan istrinya. Kakak Hong, kakak ipar, aku akan meninggalkan CC dalam perawatanmu kalau begitu. Jangan khawatir, Hong Yu dan istrinya mengangguk. Saudaraku, semoga perjalanannya aman. Saya percaya bahwa dengan bakat bawaan Anda,
tidak akan butuh waktu lama bagi Anda untuk mengukir jalan Anda sendiri di Sekte Penerangan Bulan, seru Hong Yu. Keesokan paginya, dengan embun yang menyelimuti fajar, Fang Hui, gubernur kota-kota Bukit Mon, memimpin Duan Lingtian, Ling Yun, dan Xiong Hu terbang keluar kota. Setelah mereka meninggalkan Mount Hill City, mereka tidak lagi dibatasi oleh formasi pelarang penerbangan, sehingga mereka dapat terbang sendiri. Mereka membuntuti di belakang Fang Hui saat mereka menuju ke Sekte Penerangan Bulan. Segera, Duan Lingtian menyadari bahwa meskipun dia mengandalkan kekuatan kasar dan energi sejati di tubuhnya untuk terbang, Xiong Hu masih bisa mengejar dia dan Ling Yun. Xiong Hu, sejak kapan kamu membuat terobosan ke tahap kesempurnaan Mortal Shading? Baru sebulan yang lalu, Xiong Hu tertawa terbahak-bahak. Fang Hui dan Ling Yun tampaknya tidak terkejut dengan ini. Jelas bahwa mereka sudah tahu tentang ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jika Anda memberitahu saya sebelumnya, kita bisa bertengkar kecil satu sama lain, goda Duan Lingtian. Kakak Duan, aku bahkan tidak bisa mengalahkan kakak senior Ling Yun, apalagi kamu, jawab Xiong Hu dengan ekspresi sedih. Sekarang setelah Suki pergi, Duan Lingtian telah menjadi kakak senior yang hebat. Tentu saja, bahkan jika Suki tidak pergi, Ling Yun dan Xiong Hu masih menganggap Duan Lingtian sebagai kakak senior hebat mereka. Mereka tahu bagaimana Fang Hui tidak akan membiarkan pertempuran antara Duan Lingtian dan Suki terjadi. Mereka memahami bahwa itu karena tuan mereka khawatir bahwa Suki bukan tandingan Duan Lingtian. Karena dia harus menjaga Duan Lingtian dan dua lainnya, Fang Hui dengan sengaja memperlambat langkahnya. 2 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di Sekte Penerangan Bulan. Setelah kita melintasi pegunungan di depan, kita akan dapat melihat Sekte Penerangan Bulan, Fang Hui memberitahu mereka saat mereka mengintip ke pegunungan yang terbentang seperti naga panjang yang merangkak. Ketiganya tersentak kembali ke kenyataan saat mereka terbangun dari pingsan terbang mereka. Setelah mendengar itu, Duan Lingtian menyipitkan matanya ke depan. Hanya dalam satu pandangan, dia tidak bisa melihat banyak, tetapi ketika dia mulai mengoperasikan mata kirinya, murid aneh, dia dengan cepat melihat sebuah gerbang biara besar tidak jauh di belakang pegunungan yang tampak sangat megah. Di atas gerbang biara ada ukiran kaligrafi indah dari 3 kata, Sekte Penerangan Bulan. Tepat ketika Duan Lingtian hendak melihat lebih dekat pada Sekte Penerangan Bulan, seruan gembira terdengar di telinganya. Saya telah berhasil. Dia tahu bahwa ini adalah suara Penatua Huo. Penatua Huo, apa yang telah Anda berhasil? Duan Lingtian tercengang. Aku telah berhasil memurnikan darah naga dari naga iblis kecil itu. Penatua Huo menjawab dengan gembira. Setelah mendengar kata-kata Penatua Huo, Duan Lingtian sepertinya mengingat sesuatu saat matanya berbinar dan napasnya menjadi cepat karena kegembiraannya. Penatua Huo, apakah Anda benar-benar berhasil menyempurnakannya? Suara Duan Lingtian juga dipenuhi dengan antusiasme. Tentu saja, dia akan bersemangat. Penatua Huo telah memberitahunya 3 bulan lalu apa yang tersirat dari pemurnian darah naga-naga 5 cakar. Fenomena naga surgawi. Hati Duan Lingtian tersentak. Bab 1422, Fenomena Varian Binatang. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. 3 bulan lalu, Duan Lingtian dengan sengaja bertanya kepada Fang Hui, gubernur kota-kota Bukit Mon, tentang penggarap bela diri dan Dao di panggung Sein Rudiment. Menurut Fang Hui, hanya energi sejati saja yang akan meningkat pada tahap awal dan menengah dari tahap Sein Rudiment. Transformasi yang sebenarnya hanya akan terjadi ketika seseorang telah mencapai tahap penguasaan. Seseorang di tahap penguasaan Sein Rudiment akan dapat menggunakan teknik senjata konsolidasi energi sejati dan ketika dia bertarung dengan orang lain, dia akan dapat mengkonsolidasikan fenomena peninggalan menggunakan sebagian dari energi sejatinya untuk menyerang pihak lain seperti Zhou Qi, murid pelataran dalam dari Sekte Penerangan Bulan, yang datang ke perumahan gubernur kota-kota Bukit Mon 6 bulan lalu. Pada saat itu, dia telah menggunakan energi sejatinya yang dipadatkan menjadi palu raksasa yang merupakan fenomena peninggalan. Jika dia tidak menggunakan fenomena peninggalan, Fang Hui, yang berada di tahap menengah Sein Rudiment, kemungkinan besar masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Saat fenomena relik dilepaskan, Fang Hui menjadi benar-benar tidak berdaya segera. Adegan itu masih terukir dalam di benak Duan Lingtian. Ketika fenomena palu raksasa relik itu menghantam ke bawah, itu seperti gunung besar yang runtuh dan bisa menekan segalanya.
Senjata konsolidasi energi sejati adalah teknik dari tahap penguasaan Sein Rudiment. Setelah seseorang memasuki tahap kesempurnaan Sein Rudiment, seseorang akan dapat menguasai teknik baru lainnya, binatang konsolidasi energi sejati. Ketika seseorang telah bergabung dengan esensi darah dari binatang buas atau binatang suci, seseorang akan dapat mengkonsolidasikan fenomena keganasan binatang suci menggunakan energi sejatinya setelah dia menembus ke tahap kesempurnaan Sein Rudiment. Fenomena itu dikenal sebagai varian bis phenomenon. Jika seseorang berhasil bergabung dengan esensi darah dari binatang buas yang kuat atau binatang suci, fenomena binatang varian yang digabungkan akan sama kuatnya. Hanya binatang buas hidup atau Sein bis yang memiliki esensi darah. Jika sudah mati, esensi darah akan menguap dan menghilang tanpa bekas. Saat itu, ketika Duan Lingtian membunuh naga iblis cakar 5, dia tidak tahu bahwa ada hal seperti itu yang berkaitan dengan Sein Rudiment Stage, jadi dia tidak berpikir untuk mendapatkan esensi darahnya sama sekali. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia pasti akan bisa mendapatkannya bahkan jika dia menginginkannya. Bagaimanapun, itu semua berkat tablet Devil Cell bahwa dia mampu membunuh naga iblis bercakar 5 pada saat yang sangat kritis itu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil esensi darah dari naga iblis cakar 5 sama sekali. Untungnya, Penatua Huo memiliki metode untuk memurnikan darah biasa di naga iblis bercakar 5 menjadi esensi darah. Kalau tidak, saya sudah melewatkan kesempatan ini. Duan Lingtian diam-diam merasa bersyukur. Meskipun Penatua Huo adalah gagak emas berkaki 3, burung matahari surgawi dari mitologi kuno dari kehidupan masa lalu Duan Lingtian, dia tidak tahu tentang teknik binatang konsolidasi energi sejati di dunia ini karena setiap planet duniawi memiliki metode kultivasi mereka sendiri. Begitu dia tahu tentang ini, dia memberitahu Duan Lingtian bahwa dia akan memurnikan darah biasa dari naga iblis bercakar 5 menjadi esensi darah. Faktanya, setelah Duan Lingtian mengetahui bahwa teknik pembangkit tenaga listrik tahap kesempurnaan Sein Rudiment terkait dengan esensi darah dari binatang buas atau binatang suci, dia merasa sedikit tertekan. Ini karena meskipun dia memiliki tubuh naga iblis bercakar 5, dia tidak memiliki esensi darahnya sama sekali. Jika dia bergabung dengan esensi darah dari naga iblis cakar 5, dia akan mampu mengkonsolidasikan fenomena naga surgawi untuk bertarung dengan musuhnya ketika dia memasuki tahap kesempurnaan Sein Rudiment. Selain itu adalah naga surgawi bercakar 5 demi dewa. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Adalah hal yang baik bahwa Penatua Huo memiliki cara untuk menyelamatkan situasi. Kalau tidak, Duan Lingtian tidak tahu betapa putus asanya dia. Saat ini, saat dia mendengar bahwa Penatua Huo telah berhasil memperbaikinya, dia tidak bisa tidak merasa kewalahan dengan kegembiraan. Ini, tidak diragukan lagi, adalah berita yang mendebarkan. Itu akan mempengaruhi seberapa jauh kekuatannya akan mencapai di masa depan. Seolah-olah dia sudah bisa melihat bagaimana dia akan mengkonsolidasikan fenomena naga surgawi 5 cakar untuk bertarung dengan musuhnya. Menurut guru, selain memiliki bentuk dan roh, varian bis phenomenon yang dikonsolidasikan oleh pembangkit tenaga listrik Perfection Sein Rudiment Stage bahkan akan memiliki kekuatan. Jika saya dapat mengkonsolidasikan fenomena naga surgawi 5 cakar, bukankah binatang varian biasa lainnya akan menyebar saat mereka melihat kehebatan naga? Duan Lingtian kedua memikirkan ini, dia praktis gemetar karena kegembiraan. Penatua Huo, tolong simpan esensi darah naga iblis cakar 5 terlebih dahulu. Aku hanya akan mengambilnya darimu setelah aku mendarat di Sekte Penerangan Bulan. Meskipun dia gatal untuk segera bergabung dengan esensi darah naga iblis 5 cakar, dia masih menekan keinginan di dalam hatinya karena tidak ada gunanya baginya untuk putus asa untuk saat ini. Dia masih jauh dari mengakses tahap kesempurnaan Sein Rudiment. Ketika dia tersentak kembali ke kenyataan, dia menyadari bahwa dia sudah berada di dekat gerbang biara dari Sekte Penerangan Bulan. Dia bisa melihat bahwa pemandangan di balik gerbang itu sepenuhnya dicat oleh kabut dan kabut yang membuat mereka tidak bisa melihat apa-apa. Setelah mencapai depan gerbang biara dari Sekte Penerangan Bulan, Fang Hui memberi isyarat kepada Duan Lingtian dan dua lainnya dengan sungguh-sungguh sebelum turun. Kita harus berjalan melalui gerbang biara. Duan Lingtian dan dua lainnya mengikuti dan turun juga. Di bawah bimbingan Fang Hui, mereka bertiga mencapai gerbang biara Sekte Penerangan Bulan tetapi dihalangi oleh dua murid Sekte Penerangan Bulan yang menjaga gerbang. Mengambil token pesanan dan melambaikannya di depan dua murid Sekte Penerangan Bulan, Fang Hui mengumumkan, "Saya,
Gubernur Kota-Kota Bukit Maun, di sini bersama talenta muda dari Kota Bukit Maun untuk bergabung dalam penilaian masuk yang sekte akan diadakan besok. Petik 2. Selain kata-kata, Gubernur Kota-Kota Bukit Maun, dan Diaken Pengadilan Luar, yang tertulis di token perintah, nama Fang Hui juga tercetak di sana. Oh, ini Diaken Fang. Ketika dua murid sekte penerangan bulan melihat token pesanan, mereka langsung tersenyum dan menyambut Fang Hui. Meskipun Diaken Pelataran Luar tidak memiliki banyak kekuatan di dalam sekte, mereka masih hanya dua murid pelataran luar, jadi mereka tidak berani bertindak sembarangan di depan Diaken Pelataran Luar. Penilaian masuk hanya akan berlangsung besok, jadi istirahatlah yang baik hari ini dan tidur nyenyak untuk memulihkan diri dan membangun energimu sehingga kamu dapat tampil di penilaian masuk besok. Memimpin Duan Lingtian dan dua lainnya saat mereka berjalan masuk, Fang Hui memberitahu mereka, mengingat kekuatan dalam diri kalian bertiga, tidak sulit bagi kalian untuk lulus penilaian masuk dan menjadi murid pelataran luar dari sekte tersebut. Segera, Fang Hui membawa mereka ke area periferal perkebunan sekte penerangan bulan. Ada rumah-rumah sederhana kumuh yang dibangun khusus untuk mereka yang datang mengikuti penilaian masuk untuk tinggal. Ada deretan rumah lain yang tampak lebih luas dan mewah, namun jumlah rumah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rumah kumuh itu. Hanya ada 18 dari mereka. Setelah Fang Hui berhasil menemukan penanggung jawab dan mendaftarkannya, ia memperoleh 4 plakat hunian untuk 4 rumah. Plakat hunian harus digantung di pintu. Kata, dihuni, tertulis di atasnya, menunjukkan bahwa rumah itu ditempati agar orang lain tidak salah memasukinya. Saat kilatan melintas di mata Xiong Hu, dia bertanya dengan suara yang dalam, "Tuan, apakah Suki akan mengikuti penilaian masuk besok?" Karena dia sudah menjadi murid Liu Huan, dia tidak perlu mengikuti penilaian apapun lagi. Selain itu, dia bahkan bisa memasuki sekte pelataran dalam dan menjadi murid pelataran dalam di bawah rekomendasi Liu Huan. Meskipun sudah 6 bulan sejak insiden pengkhianatan Suki terjadi, beberapa emosi aneh masih terlihat di wajah Fang Hui. Pengkhianat, Xiong Hu meludah dengan marah. Xiong Hu, Fang Hui mengerutkan kening. Tidak apa-apa jika kamu mengatakan ini pada dirimu sendiri setelah kamu memasuki sekte penerangan bulan, tapi ingat, jika kamu mengatakannya dengan keras, orang-orang Liu Huan tidak akan pernah membiarkanmu pergi semudah itu. Sekte tidak mengizinkan kita untuk saling membunuh, jadi mengapa aku, Xiong Hu, harus takut pada mereka? Xiong Hu membentak dengan matanya yang sebesar piring. Secara keseluruhan, pastikan untuk tetap low profile sebanyak mungkin setelah kalian bertiga memasuki sekte. Jika orang-orang Liu Huan menganggap kalian tidak terganggu, atau jika mereka merasa kalian membosankan, mereka akan meninggalkanmu sendiri. Fang Hui memberitahu mereka dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak ingin membuat masalah besar bagi Anda karena saya." Petik 2. Toleransi sementara adalah yang terbaik demi masa depan yang lebih baik. Jika kita ingin membalas dendam untuk guru kita, pertama-tama kita harus menjadi lebih kuat. Kalau tidak, kita hanya akan diganggu oleh yang lain, Ling Yun menimpali. Itu benar, Fang Hui menyatakan persetujuan penuh dengan kata-kata Ling Yun. Berdiri di samping, Duan Lingtian tidak berkomentar. Kecemerlangan bersinar di matanya sulit untuk ditafsirkan. Toleransi, sebuah seringai perlahan merayap di sudut mulutnya. Duan Lingtian meletakkan plakat hunian, berpenghuni, di luar ruangan. Menjadi yang paling awal tiba, semua rumah masih kosong, jadi dia memilih rumah yang memiliki posisi terbaik dan aliran udara terbaik. Rumah tempat guru tinggal berbeda dari rumah kita, 18 rumah, bisakah mereka benar-benar sesuai dengan 18 gubernur kota di bawah komando sekte penerangan bulan? Setelah menyapu sekilas ke 18 rumah yang luas, hati Duan Lingtian tersentak saat dia berspekulasi pada dirinya sendiri. Pada saat itu, baik itu Fang Hui, Ling Yun, atau Xiong Hu, mereka semua telah memasuki rumah masing-masing satu persatu dan menutup pintu mereka. Dengan plakat berpenghuni yang digantung di pintu mereka, mereka menjelaskan bahwa rumah-rumah yang mereka tempati sudah ditempati. Duan Lingtian juga membuka pintu dan memasuki rumahnya. Rumah itu sederhana dan usang. Selain tempat tidur kecil yang hampir tidak muat untuknya, tidak ada apa-apa lagi di ruangan itu. Tampak jelas bahwa rumah ini bahkan lebih lusuh dibandingkan dengan rumah-rumah kayu tempat 13 gangster dari Kamnaga Laten tinggal di perkebunan gubernur kota di kota Bukit Maun. Namun, Duan Lingtian tidak mempermasalahkannya sama sekali. Dibandingkan dengan kondisi yang sangat keji yang dia alami sebelumnya di kehidupan masa lalunya,
ini sudah seperti surga. Setelah menutup pintu, Duan Lingtian dengan hati-hati memeriksa rumah itu dan memperhatikan bahwa rumah itu tidak sepenuhnya kedap udara. Angin bisa bertiup kapan saja di setiap sudut rumah. Dalam hal ini, akan sulit bagiku untuk memasang pagoda 7 harta karun yang indah, pikir Duan Lingtian dalam hati. Selama ada angin, pagoda 7 harta karun yang indah akan terpengaruh dan dia akan diusir dari sana. Baiklah kalau begitu, karena ini hanya untuk sehari, sebaiknya saya berkultivasi di luar, pikir Duan Lingtian dalam hati. Selama dia lulus penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan pada hari berikutnya, dia kemudian akan menjadi murid pelataran luar dari Sekte Penerangan Bulan. Jika dia mampu, dia akan bisa tinggal di halaman kecil yang berdiri sendiri di pelataran luar. Alasan, jika dia mampu, digunakan dalam konteks itu adalah karena kondisi kehidupan murid pelataran luar dari Sekte Penerangan Bulan dibagi menjadi berbagai tingkatan dan tingkatan. Fang Hui telah memberi tahu mereka tentang hal itu selama perjalanan sebelumnya. Jika kemampuan seseorang cukup kuat, maka seseorang akan dapat bertahan dalam kondisi yang lebih baik. Meskipun saya belum membuat terobosan ke tahap kesempurnaan tahap penumpahan fana, energi sejati yang tersimpan di Laut Qi saya sudah kurang lebih penuh sekarang. Dengan bantuan 52 Saint Fans saya dapat langsung memobilisasi semua energi sejati saya. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang. Bahkan seseorang di Mortal Shading Stage Paramount Stage belum tentu bisa mengungguliku dalam hal ini. Selain itu, saya juga mengembangkan teknik pertahanan saya, ke meja perak, ke level tertinggi, level sempurna, dengan kekuatan saya sekarang, meskipun saya belum memasuki tahap kesempurnaan tahap penumpahan fana, saya sudah bisa mengalahkan banyak Mortal Shading Stage Paramount Stage marsial dan penggarap Dao. Duan Lingtian yakin tentang ini. Bang! Sebuah ledakan keras bergema dan membuatnya terkejut. Pada saat yang sama, embusan angin bertiup melewatinya dan menariknya kembali ke dunia nyata. Wajahnya langsung berubah muram. Dentuman keras datang dari seseorang yang menendang pintu sementara angin dipicu oleh pintu yang ditendang terbuka. Seseorang baru saja menendang pintu rumah Duan Lingtian. Pada saat yang sama, suara kurang ajar menggelegar dari luar. Itu adalah suara yang sangat menusuk telinga. Wah! Aku menyukai rumah ini, jadi sebaiknya kamu pergi sekarang. Bab 1423, terima kasih atas kesempatan untuk membual. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Saat Duan Lingtian berjalan keluar dari rumah dengan sungguh-sungguh, dia melihat seorang pria muda yang sombong berdiri di pintu masuk rumahnya pada pandangan pertama. Dia tampak seperti dia adalah orang terkuat di dunia. Fang Hui, Gubernur kota-kota Bukit Maon, Ling Yun, dan Xiong Hu mendengar keributan itu ketika Duan Lingtian keluar dari rumah, jadi mereka keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Seorang pria parubaya dan 3 pria muda berjalan keluar bersamaan. Mereka tidak diragukan lagi orang asing bagi Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian tidak memperhatikan mereka. Dia menatap pemuda arogan di depannya. Kamu merasakan pencapaian karena menendang pintu rumahku untuk mengeluarkanku, bukan? Sinar dingin melintas di matanya saat dia bertanya dengan suaranya yang dalam. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Apakah Anda mencoba untuk melawan keinginan saya? Aku, Xiao Zui, akan. Pemuda yang menyebut dirinya Xiao Zui itu menyeringai sambil memegangi kepalanya seperti raja yang berbicara kepada seorang petani. Dia berbicara dengan nada merendahkan, jika aku jadi kamu, aku akan pergi dari sini daripada berbicara omong kosong. Cara Xiao Zui memandang Duan Lingtian dipenuhi dengan penghinaan saat dia berbicara. Akan memalukan bagimu untuk tetap tinggal. 3 pemuda lainnya berbisik di antara mereka sendiri. Jelas bahwa mereka berasal dari kota yang sama dengan Xiao Zui. Sepertinya kakak senior Xiao kesepian kemanapun dia pergi. Tepat sekali, kakak senior Xiao Zui selalu bersikap seperti ini bahkan saat dia berada di kota Luojiang. Saya tidak berharap dia tetap sama bahkan ketika dia ada di sini di Sekte Penerangan Bulan. Bukankah dia takut dia akan menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak menguntungkan karena berperilaku seperti ini? Menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak menguntungkan. Anda meremehkan kakak senior Xiao Zui. Dia jenius nomor 1 di antara generasi muda di sekitar perbatasan kota Luojiang. Dia menerobos ke Paramount Mortal Shading Stage ketika dia baru berusia 38 tahun. Luo Yi, Fang Hui menatap pria parubaya di dekatnya dan berkata sambil mengerutkan kening, bukankah muridmu ini terlalu berlebihan?
Saya tidak berpikir bahwa murid saya telah menyinggung perasaannya. Luoyi adalah gubernur kota-kota Luojiang. Kota Luojiang adalah salah satu dari 18 kota di bawah kekuasaan Sekte Penerangan Bulan dan berada di peringkat yang sama dengan kota Bukit Maun. Perkebunan gubernur kota-kota Luojiang juga merupakan kekuatan tingkat 8 yang memiliki cadangan batu asal kelas 8. Fang Hui, kudengar Penatua Liu Huan telah mengambil muridmu yang paling luar biasa, Suki, sebagai murid langsungnya. Selamat untukmu. Dengan hubungan yang luar biasa itu, saya kira keraguan apapun yang Anda miliki dengan Penatua Liu Huan telah didamaikan sekarang. Luoyi berkata tanpa menahan diri. Saat dia menyeringai, dia tidak peduli dengan Fang Hui yang wajahnya berubah serius secara bertahap. Xiao Zui hanya tertarik untuk berdebat dengan muridmu. Karena orang-orang dari kedua kota ada di sini, bukankah ini hal terbaik yang harus dilakukan untuk menghabiskan waktu? Seringai tetap di wajah Luoyi. Dia benar-benar menyembunyikan belati di balik senyumnya. Fang Hui, jangan bilang kamu hanya punya satu murid Suki. Wajah Fang Hui berubah lebih serius saat cara dia memandang Luoyi menjadi semakin ganas. Namun, Luoyi, yang tidak pernah bergaul dengan Fang Hui, mengabaikan ekspresi wajahnya. Melihat perhatian Duan Lingtian masih tertuju pada Luoyi dan 3 pemuda lainnya dari kota Luojiang, wajah Xiao Zui berubah masam saat dia berteriak, "Aku berbicara padamu, dasar sampah. Apakah kamu tidak mendengarku? Siapa sampah yang kamu panggil?" Duan Lingtian bertanya dengan tenang begitu Xiao Zui selesai berbicara. Nada suaranya dingin. "Memanggilmu." Xiao Zui menanggapi dengan insting dengan marah. "Ah, jadi sepotong sampah memanggilku." Duan Lingtian menatap tajam ke arah Xiao Zui dan mengangguk dengan serius. "Haha, Senior Ling Yun, apakah kamu mendengar itu?" Bocah itu baru saja mengakui bahwa dia adalah sampah. Xiong Hu tertawa terbahak-bahak. Tawa gilanya memecah kesunyian. Senyum muncul di ujung bibir Ling Yun. 3 pemuda dari kota Luojiang memandang Xiao Zui dengan sedikit canggung. Anak ini sudah mati, namun, ada simpati di mata mereka ketika mereka melirik Duan Lingtian. Mereka sepertinya bisa melihatnya disiksa oleh Xiao Zui. "Fang Hui, apakah murid langsungmu ini hanya pandai memutarbalikkan kata-kata?" Luoyi melirik Fang Hui sambil mengejeknya. "Saya pikir murid Anda adalah orang yang berbicara tanpa henti sejak awal sampai sekarang." Fang Hui kembali mengejeknya. Wajah Luoyi berubah serius dan dia kemudian menatap Xiao Zui sambil berbicara kepadanya melalui transmisi suara energi sejati. "Xiao Zui, beri pelajaran pada bocah ini. Dari apa yang saya tahu, di antara murid-murid Fang Hui, Suki adalah satu-satunya yang telah menembus tahap penumpahan Fana Paramon, tetapi Penatua Liu Huan membawanya pergi. Bocah ini jelas bukan tandinganmu. Brat, kamu membawa kematian pada dirimu sendiri." Xiao Zui, di sisi lain, akhirnya bereaksi setelah mendengar transmisi suara energi sejati Luoyi. Dia sangat marah saat dia berlari menuju Duan Lingtian dalam sekejap. Pada saat itu, energi sejati menyebar ke seluruh tubuh Xiao Zui seolah-olah dia mengenakan lapisan mantel biru. Kemanapun dia lewat seolah berubah menjadi gelombang laut yang memukul Duan Lingtian. Menghadapi Xiao Zui yang datang padanya dengan ganas, Duan Lingtian tidak memiliki niat untuk menghindar. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya sementara wajahnya tetap tenang seperti biasanya. "Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan wajah itu." Xiao Zui tampak mengancam saat melihat Duan Lingtian tidak bergeming. Dia menamparkan telapak tangannya ke arahnya seperti gunung 5 jari menekannya. Gelombang udara gemuruh yang datang dari telapak tangan Xiao Zui mengguncang bunga dan tanaman bahkan 10 meter jauhnya. "Huff!" Duan Lingtian akhirnya bergerak saat dia mengejek dengan dingin. Saat 52 Saint Veins di tubuhnya berputar, energi sejati berpindah dari laut Qi ke lengannya dengan cara yang merusak. Dia menyerang dengan telapak tangannya dengan sinar perak yang menyilaukan darinya. Melawan dengan telapak tangannya melawan seseorang di Paramon Mortal Shading Stage. Dia menggali kuburnya sendiri. Seringai muncul di bibir Luoyi saat dia menyaksikan itu. Dia berpikir bahwa bocah berbaju ungu dari Mount Hill City ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah Suki? Bang! Saat bunyi gedebuk meledak, telapak tangan Duan Lingtian bertabrakan dengan telapak tangan Xiao Zui. Gelombang udara yang merajalela menyapu dengan 2 telapak tangan sebagai titik pusatnya, tampak seperti semburan angin kencang yang ditiup. Keduanya melangkah mundur dalam sekejap.
Duan Lingtian mundur 5 langkah sementara Xiao Zui mundur 4 langkah. Tidak heran dia begitu sombong. Jadi, dia sendiri cukup kuat. Xiao Zui melirik Duan Lingtian dengan heran, tetapi rasa jijik segera muncul di wajahnya. Saya akan membuktikan kepada Anda bahwa Anda orang-orang dari kota Bukit Maun ditakdirkan untuk berada di bawah kaki orang-orang kota Luo Jiang saya. Sebuah pedang muncul di tangan Xiao Zui segera setelah dia selesai berbicara. Jelas bahwa dia akan menggunakan senjata suci untuk menyelesaikannya. Hah! Keempat orang kota Luo Jiang tercengang dengan dampak kecil dari benturan telapak tangan Duan Lingtian dan Xiao Zui. Mereka bertiga dari Mount Hill City, di sisi lain, tampaknya tidak terkejut sama sekali. Fang Hui, aku tidak menyangka kamu memiliki martial cultivator jenius yang luar biasa bersamamu sejak Suki meninggalkan kota Bukit Maun. Luo Yi memandang Fang Hui dan memberinya selimut dingin, memperhatikan seringai di wajahnya. Tapi kemampuan kecil ini tidak sebanding dengan Xiao Zui yang terbaik dengan ilmu pedangnya. Terbaik dengan ilmu pedangnya, Fang Hui diam-diam tertawa. Apakah Luo Yi ini berpikir bahwa Duan Lingtian adalah yang terbaik dengan keterampilan telapak tangannya? Meskipun Xiao Zui arogan, dia benar-benar sangat kuat. Dia cocok untuk Suki yang saya temui setengah tahun yang lalu. Serangan yang mengandung 80% kekuatanku hanya menyebabkan angin sepoi-sepoi. Duan Lingtian diam-diam terkejut. Melalui tabrakan telapak tangan sebelumnya, dia yakin bahwa tanpa menggunakan senjata apapun atau melakukan teknik taktik bela diri kelas suci, hasil terbaik yang dia dan Xiao Zui akan dapatkan adalah pertandingan yang adil. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Namun, dia senang melihat Xiao Zui mengeluarkan senjata suci dengan harapan bisa mengalahkannya dengan itu. Orang harus tahu bahwa senjatanya adalah alasan utama mengapa dia yakin bisa mengalahkan banyak penggarap bela diri tahap penumpahan Fana Paramon dan penggarap Dao. Tepatnya, senjatanya adalah Sun Shooting Bow. Meskipun Sun Shooting Bow tidak akan tampil maksimal, itu tidak bisa dibandingkan dengan senjata Sein Reng manusia belaka. Hanya ayunan pedang yang kubutuhkan untuk mengalahkanmu, sampah kota Bukit Maun. Xiao Zui mengayunkan pedangnya dengan kecepatan kilat saat dia berteriak. Saat tubuhnya disinkronkan dengan kecepatan pedangnya, dia tampak halus. Sulit untuk menentukan apakah keberadaannya nyata pada saat itu. Dimanapun sinar pedang lewat, itu tampak seperti bunga putih yang mekar, tampak mempesona dan indah. Pedang bunga plum. Xiao Zui bergumam pelan sementara percikan api dipancarkan dari sinar pedang-pedang di tangannya. Bunga api itu tampak seperti bunga prem selama musim dingin. Mereka berlomba di Duan Lingtian seperti langit penuh bintang menuju bagian tubuhnya yang rentan. Sinkronisasi tubuh dan panah. Duan Lingtian meletakkan panah di busur dan menembakkan panah. Sinkronisasi tubuh dan panah tampak seperti berubah menjadi sambaran petir yang memungkinkan dia untuk menghindari keterampilan pedang Xiao Zui seperti sepotong kue. Pedang bayangan sinkron. Xiao Zui terus bergumam sambil mengejar Duan Lingtian yang menghindari serangannya. Pedang di tangannya seperti musuh yang tidak mungkin disingkirkan, itu tidak akan pernah meninggalkan Duan Lingtian sendirian. Namun, itu adalah sesuatu yang terjadi di awal. Segera, Duan Lingtian berhasil menjauh. Xiao Zui kehilangan dia dalam hal kecepatan teknik gerakan tubuh. Oh tidak, menyaksikan itu, Luo Yi yang penuh percaya diri mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia awalnya berpikir bahwa sejak Mount Hill City telah kehilangan Suki, tidak ada yang akan menandingi muridnya ini. Dia tidak pernah berharap bahwa kota Bukit Maun akan memiliki orang aneh seperti itu sejak mereka kehilangan Suki. Di dunia seni bela diri, hampir tidak ada pertahanan yang tak tertembus. Hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Kecepatan menghancurkan puluhan ribu teknik. Sebagai gubernur kota-kota Luo Jiang, bagaimana dia tidak tahu pentingnya kecepatan? Xiao Zui dalam bahaya. Luo Yi menatap Fang Hui lagi. Dia tidak bisa menahan rasa iri di matanya. Dia bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Fang Hui untuk mendapatkan Suki pada awalnya dan agar Suki diambil darinya. Mungkinkah Mount Hill City sangat beruntung? Dentang, Huff. Luo Yi memiliki firasat buruk dan ekspresinya berubah mendengar suara senjata bertabrakan disertai dengan erangan yang dalam. Ketika dia tersadar kembali, dia menyadari bahwa muridnya, Xiao Zui, yang dia banggakan, dikalahkan oleh pemuda berbaju ungu itu. Duan Lingtian menembakkan pedang di tangan Xiao Zui dengan panah. Tidak hanya itu, tali busur di tangan Duan Lingtian kini diletakkan tepat di depan leher Xiao Zui.
Begitu Duan Lingtian memetik tali busur, kepala Xiao Zui pasti akan terlepas dari tubuhnya. Jangan pamer ketika kamu tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apakah Anda pikir Anda dapat membuktikan seberapa kuat Anda dengan memprovokasi saya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan kemudian mengalahkan saya? Apakah itu akan memberi makan harga diri Anda? Duan Lingtian memandang dengan jijik pada Xiao Zui yang tampak mengerikan dan berkata tanpa menahan diri, sebenarnya, saya harus berterima kasih. Terima kasih telah datang kepada saya dan memberi saya kesempatan untuk membual. Bab 1424, Penilaian Masuk. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Alasan mengapa Xiao Zui memperebutkan rumah Duan Lingtian pertama-tama karena lokasi rumah yang ideal. Kedua, tuannya tidak cocok dengan gubernur kota Mount Hill City. Dia sedang mengincar rumah Duan Lingtian ketika dia menyadari bahwa orang-orang dari kota Bukit Mount adalah satu-satunya yang datang lebih awal dari mereka. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Dia tidak pernah mengira murid kota bukit-bukit yang dia pilih adalah seseorang di luar kemampuannya, seseorang yang dia, Xiao Zui, tidak ada tandingannya. Nyah, Duan Lingtian berteriak dengan suaranya yang dalam dan menendang Xiao Zui yang pucat tanpa ampun. Bahkan orang yang paling baik pun memiliki batasnya. Masuk akal bahwa Xiao Zui harus membayar harga untuk maju ke arahnya dan memprovokasi dia. Kalau tidak, orang akan berpikir bahwa dia adalah penurut. Huff. Tepat ketika ketiga pemuda dari kota Luojiang mengubah ekspresi mereka, Luo Yi mengejek dengan dingin dan maju selangkah. Dia berjalan menuju Duan Lingtian. Bocah, beraninya kamu menyakiti orangku dari kota Luojiang. Luo Yi. Fang Hui menghentikannya begitu Luo Yi maju selangkah. Cek-cek, apakah Anda, gubernur kota-kota Luojiang, menggertak seorang junior? Jika saya ingat dengan benar, saya pikir Anda mengatakan sebelumnya bahwa mereka berdebat hanya untuk menghabiskan waktu. Anda setuju untuk itu, bukan? Kata-kata Fang Hui menyadarkan Luo Yi. Dia benar-benar mengatakan itu sebelumnya. Apa, Anda mengatakan itu sebelumnya karena Anda pikir pria kota bukit-bukit saya tidak cocok dengan pria Anda dari kota Luojiang? Sekarang pria Anda telah kalah, apakah Anda menyangkal apa yang Anda katakan? Fang Hui mengejek. Dia tidak takut pada Luo Yi karena mereka berdua adalah diaken luar dari Sekte Penerangan Bulan. Fang Hui, aku tidak pernah mengira kamu akan memiliki keberuntungan besar untuk mengambil orang aneh seperti itu setelah kehilangan Suki. Aku harap dia tidak akan menjadi seperti Suki karena berpisah denganmu dan pergi ke Penatua Liu Huan setelahnya, menjadi muridmu. Luo Yi mengejek dengan suaranya yang dalam saat dia menatap mata Duan Lingtian dalam-dalam. Saya kira, jika Penatua Liu Huan tahu bahwa Anda memiliki murid seperti itu, dia pasti tidak akan melepaskannya. Luo Yi menyeringai saat dia berbicara sementara ekspresi Fang Hui berubah drastis. Sejujurnya, dia sangat khawatir tentang itu. Dia menoleh ke Duan Lingtian dengan naluri dan memperhatikan bahwa yang terakhir juga menatapnya. Dia merasa lega ketika melihat tekad di mata Duan Lingtian. Itu tergantung apakah dia mampu melakukan itu. Fang Hui melirik Luo Yi dan berkata sambil menyeringai. Mengapa kamu tidak memilih rumah untuk menyembuhkan dirimu sendiri? Apakah Anda masih ingin mempermalukan diri sendiri di sini? Luo Yi memandang Fang Hui dengan dingin dan kemudian menatap Xiao Zui yang dalam kondisi buruk saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Zui menarik napas dalam-dalam dan memelototi Duan Lingtian dengan galak sebelum mendapatkan rumah kosong untuk dirinya sendiri. Xiong Hu menikmati kesengsaraannya dan menggodanya saat dia melakukan itu. Jadi, ini semua yang dimiliki oleh seorang jenius kota Luojiang. Xiong Hu terkekeh dan berkata. Apa yang dia katakan menyebabkan orang-orang dari kota Luojiang menjadi tidak percaya tetapi mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa melawan karena kebenaran telah disajikan di depan mata mereka. Tidak yakin apakah Xiao Zui mempermalukan kota Luojiang, atau apakah mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Atau jika mereka takut pada Duan Lingtian, tiga pemuda dari kota Luojiang kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara itu, Luo Yi tidak keluar terlalu lama dan dia kembali ke rumahnya juga. Namun, dia melirik Duan Lingtian dengan serius sebelum dia memasuki rumah. Sebuah sinar dingin dengan keinginan untuk membunuh melintas jauh di matanya. Secara alami, Duan Lingtian memperhatikan niat membunuh di mata Luo Yi. Namun, dia tidak peduli. Namanya Luo Yi dan dia adalah gubernur kota-kota Luojiang. Pada saat itu, Fang Hui mengungkapkan identitas Luo Yi.
Dia adalah antek Liu Hui di sekte saat itu. Karena Liu Huan, kami tidak pernah akur. Duan Lingtian dan dua lainnya menyadari setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Hui. Sepertinya Xiao Zui sengaja memprovokasi Duan Lingtian. Sayangnya, dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Xiong Ho mencibir saat dia menikmati kesengsaraan Xiao Zui. Ling Yun, di sisi lain, tidak mengatakan apa-apa selain ekspresinya yang serius. Xiao Zui adalah seorang jenius muda dari kota Luojiang dan dia berada di Paramount Mortal Shading Stage. Fakta bahwa Xiao Zui memiliki basis kultivasi seperti itu menekannya sampai batas tertentu. Bagaimanapun, dia hanya berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Ling Yun, jangan stres tentang itu, aku mendengar bahwa Xiao Zui sekarang berusia 38 tahun sementara kamu baru berusia awal 30-an. Anda pasti akan melampaui dia ketika Anda berusia 38 tahun. Fang Hui sepertinya menyadari bahwa Ling Yun sedang berpikir keras, jadi dia menghiburnya. Wajah Ling Yun santai setelah mendengar kata-kata menghibur Fang Hui. Itu benar, Xiao Zui sudah berusia 38 tahun saat dia baru berusia 31 tahun. Dalam waktu 7 tahun, selain Paramount Mortal Shading Stage, dia bahkan akan memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke Saint Rudiment Stage. Luo Yi mengira dia bisa membuat muridnya menginjak-injak kita hanya karena kita kota Bukit Mount tidak memiliki suki lagi. Ini membebaskan setiap kali saya memikirkan ekspresinya yang dia miliki sebelumnya. Fang Hui menyeringai, yang merupakan fenomena langka, saat dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Orang-orang ini adalah gubernur kota yang berasal dari 16 kota di bawah kekuasaan Sekte Penerangan Bulan bersama dengan para jenius muda yang mereka bawa atau para jenius muda yang dibawa oleh para tetua dan diaken dari Sekte Penerangan Bulan. Saat itu, kawasan perumahan menjadi ramai. Meskipun Duan Lingtian mendengar suara bising di luar sana, dia tidak punya niat untuk bergabung dengan kerumunan. Dia berbaring di tempat tidur dengan tenang sementara pikiran terbang di kepalanya. Tiba-tiba, dia memikirkan kedua tunangannya dan anak-anak di dalam rahim mereka yang belum lahir. Dia memikirkan orang tuanya dan bertanya-tanya di mana mereka sekarang. Dia memikirkan Han Suenai dan bertanya apakah gadis itu mencarinya. Pada saat yang sama, dia memikirkan ketiga lelaki kecil itu. Dia memikirkan Lingtian Sekte, Kepulauan Saint luar negeri dan benua awan. Seiring berjalannya waktu, dia mengingat kehidupan masa lalunya. Sepertinya kehidupan masa lalunya yang penuh darah dan keringat jauh darinya saat dia mengingatnya sekarang. Selalu ada seseorang yang lebih baik dimanapun Anda berada, saya selalu berpikir Kaisar bela diri memerintah dunia saat itu. Saya hanya menemukan bahwa apa yang saya ketahui saat itu hanyalah lelucon ketika saya datang ke benua awan. Kaisar bela diri setara dengan penggarap bela diri tahap pemulihan void bawaan, tidak ada gunanya ketika seseorang seperti itu ditempatkan di tanah suci Dao Martial. Juga, lingkungan Dao Martial Saint Land memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan benua fana. Sulit membayangkan bahwa kedua tempat itu berada di planet yang sama. Seru Duan Lingtian diam-diam. Langit menjadi gelap tanpa dia sadari. Duan Lingtian tidak berkultivasi malam itu. Sebaliknya, dia tidur nyenyak. Dia tidur sampai keesokan paginya sampai dia mendengar Xiong Hu memanggilnya keluar. Kakak Duan, saatnya pergi. Duan Lingtian melihat Xiong Hui menunggunya di luar ketika dia membuka pintu. Di mana Guru dan Ling Yun? Guru dan Ling Yun menunggumu di sana, kata Xiong Hu. Duan Lingtian meninggalkan rumah dan memperhatikan bahwa banyak orang telah meninggalkan rumah mereka satu demi satu. Mereka pergi menuju perkebunan Sekte Penerangan Bulan bersama-sama. Ada orang parubaya dan tua di antara kerumunan. Ada lebih banyak orang muda, kurang dari 1/10 di antaranya adalah perempuan. Duan Lingtian bisa mengerti itu. Tidak peduli apakah itu di benua awan atau tanah suci Dao Martial, perempuan dilahirkan lebih lemah dan tidak sebaik laki-laki dalam beberapa aspek. Secara alami, ada juga jenius wanita yang lebih kuat daripada banyak jenius pria. Namun, jumlah jenius wanita jauh di belakang jenius pria jika dibandingkan. Setelah bertemu Fang Hui dan Ling Yun, Duan Lingtian menyadari bahwa mereka adalah kelompok terakhir yang berangkat. Sebagian besar orang sudah berada di depan mereka, menuju Sekte Penerangan Bulan. Guru, mengapa kalian tidak terbang? Xiong Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, Duan Lingtian juga memperhatikan bahwa tidak ada yang terbang.
Semua orang berjalan di tanah seperti orang lain. Dia tidak memperhitungkan anak-anak muda. Bagaimanapun, mereka tidak berada di Saint Rudiment Stage atau lebih tinggi, jadi mereka kurang lebih dibatasi oleh formasi pelarangan penerbangan Sekte Penerangan Bulan. Duan Lingtian telah mengetahui tentang formasi pelarang penerbangan kemarin. Memasuki pintu Sekte Penerangan Bulan berarti memasuki formasi pelarang penerbangan. Formasi pelarang penerbangan di sekte ini bahkan lebih maju daripada yang ada di kota Bukit Maun kami. Anda harus menjadi pembangkit tenaga listrik Saint Stage untuk dapat terbang di sekte, jelas Fang Hui. Saya melihat, Xiong Hu menyadari saat Duan Lingtian mendapat jawaban atas pertanyaannya juga. Formasi pelarang penerbangan itu ajaib, Saint Stage. Tampaknya hanya ada segelintir dari mereka di seluruh sekte penerangan bulan. Itu berarti hanya ada sedikit dari mereka yang bisa terbang di udara sekte penerangan bulan. Akhirnya, mereka tiba di alun-alun yang luas setelah mengikuti kerumunan. Ada platform batu tinggi di tengah alun-alun. Platform batu sangat besar, itu sebesar lapangan sepak bola dari planet tempat Duan Lingtian tinggal di kehidupan masa lalunya. Ada seorang lelaki tua dan dua lelaki parubaya berdiri di atas platform batu saat ini. Kedua pria parubaya itu berdiri di belakang lelaki tua itu sementara lelaki tua itu memimpin. Begitu banyak orang, Duan Lingtian melihat sekeliling ketika dia tiba di dekat platform batu. Dia melihat banyak orang berkumpul di sekitarnya. Ada hampir 200 orang. Terlepas dari gubernur kota dari 18 kota, sekitar 180 orang adalah para jenius muda yang berpartisipasi dalam penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan. Mereka bersemangat dan percaya diri. Rata-rata, setiap kota membawa 10 jenius muda. Tuan, apakah Mount Hill City membawa terlalu sedikit orang? Kota Luojiang juga, sepertinya mereka hanya membawa 4 orang jenius muda, komentar Xiong Hu sambil merasa sedikit bingung. Tidak semua jenius muda ini berasal dari 18 kota, kata Fang Hui sambil menggelengkan kepalanya, lebih dari setengah dari mereka adalah jenius muda yang ditemukan oleh para tetua dan diaken pelataran luar sekte. Mereka benar-benar bekerja sangat keras untuk menemukan begitu banyak jenius muda, sembur Xiong Hu setelah rahangnya jatuh. Para jenius muda yang mereka temukan akan menjadi murid pelataran luar mereka selama mereka lulus penilaian. Mereka akan diberikan sejumlah besar poin merit dari jumlah karyawan. Mengapa mereka tidak bekerja keras? Fang Hui tidak menganggap itu mengejutkan. Poin prestasi. Mata Duan Lingtian berbinar setelah mendengar Fang Hui. Dia telah mendengar jauh sebelumnya bahwa poin merit di kota Bukit Maun dapat digunakan di Sekte Penerangan Bulan juga. Selain itu, item dan taktik bela diri kelas suci yang dapat ditukar di Sekte Penerangan Bulan bahkan lebih canggih daripada yang ada di kota Bukit Maun. Masuk akal ketika seseorang memikirkannya. Mount Hill City hanyalah kekuatan tingkat 8, sedangkan Sekte Penerangan Bulan adalah kekuatan tingkat ke-7. Tidak hanya itu adalah kekuatan kelas 7 yang menguasai kota Bukit Maun. Bab 1425, Penggarap Iblis Yemen. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Lihat, itu teman-teman dari kota Luojiang. Mata Xiong Hu tajam dan dia menunjuk dengan keras ketika dia menyadarinya. Duan Lingtian dan dua lainnya melihat ke arah garis pandang Xiong Hu dan melihat mereka berlima dari kota Luojiang berdiri jauh. Gubernur kota mereka Luoyi adalah pemimpin kelompok itu. Luoyi sepertinya memperhatikan mereka mengawasinya, jadi dia berbalik. Dia menyipitkan mata ketika dia menyadari bahwa itu adalah mereka. Segera, seringai licik muncul di ujung bibirnya. Fang Hui melihat seringai yang membuat hatinya jatuh. Dia cukup mengenal Luoyi sehingga dia bukan seseorang yang bisa diremehkan. Dia pasti berkomplot melawan ketiga muridnya untuk menyeringai seperti ini. Harap berhati-hati ketika kalian bertiga masuk ke sekte. Meskipun pembunuhan dilarang di sekte ini, ada jutaan cara bagi orang untuk menyakiti kalian semua, Fang Hui mengingatkan Duan Lingtian dan dua lainnya setelah menarik napas dalam-dalam. Mereka bertiga mengangguk. Yo, bukankah itu Duan Lingtian? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari jauh dan semakin dekat dan dekat. Ketika Duan Lingtian berbalik dengan skeptis, dia menyadari bahwa seorang pemuda telah tiba di hadapannya. Itu adalah seorang pria muda berjubah hitam yang wajahnya tampak keren sementara aura menakutkan melekat di sekujur tubuhnya. Auranya membuat orang merasa tidak nyaman. Setelah memperhatikan pemuda di depannya untuk sementara waktu, Duan Lingtian bertanya dengan perasaan tidak yakin, apakah kamu, Yemen?
Pemuda itu sangat berbeda dari pemuda itu dari ingatannya. Karena itu, dia tidak yakin apakah dia adalah orang yang dia pikirkan. Sepertinya ingatanmu tidak terlalu buruk, agar kamu mengingatku, Yemen. Apa, bukankah Guoli ada di sini? Bibir Yemen melengkung menjadi seringai menyeramkan sementara sinar dingin yang mengerikan bersinar di matanya. Yemen adalah salah satu pembudidaya bela diri manusia pertama yang Duan Lingtian temui ketika dia tiba di dekat tanah suci bela diri Dao saat itu. Dia telah bersama Guoli dan Lin Qingrong pada waktu itu. Dia juga murid paling menonjol dari klan Ye di kota Fuyu di mana basis kultivasinya hanya kalah dari Guoli di antara generasi muda di kota. Awalnya, Lin Qingrong akan membawa Guoli dan Yemen kembali ke perumahan gubernur kota-kota Bukit Maun. Namun, muncul di tengah jalan, Duan Lingtian membuat Yemen didiskualifikasi dari daftar Lin Qingrong karena ia memiliki kuota terbatas dan harus mengikuti aturan memilih pemenang daripada yang kalah. Tidak pernah Duan Lingtian mengira dia akan melihat Yemen di sini. Orang harus tahu bahwa kemampuan Yemen lebih rendah dari Guoli. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Anehnya, Duan Lingtian mengaktifkan mata surgawinya. Hanya satu pandangan yang diperlukan untuk membuat jantungnya memompa cepat. Bagaimana ini mungkin? Yemen telah menembus ke tahap penumpahan Fana Paramon. Duan Lingtian dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia ingat bahwa Guoli dan Yemen sama-sama penggarap bela diri di tahap penumpahan Fana menengah ketika mereka bertemu setahun yang lalu. Hari ini, bahkan Guoli hanya berada di tahap penumpahan Fana penguasaan. Sementara itu, bagaimana Yemen, yang bakatnya di bawah Guoli, bisa menembus tahap penumpahan Fana Paramon. Yemen ini sepertinya tidak baru saja menembus tahap penumpahan Fana Paramon, aku khawatir kemampuannya bahkan melampaui Xiao Zui dari kota Luojiang. Bahkan Suki mungkin tidak cocok untuknya. Sejujurnya, Duan Lingtian sedikit ketakutan. Jika dia melawan Yemen saat ini entah dari mana, dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukan itu. Sulit bagi Duan Lingtian untuk membayangkan bahwa orang yang telah dia kalahkan dalam satu pukulan setahun yang lalu akan memiliki kemampuan untuk menakutinya setahun kemudian. Apa yang sebenarnya terjadi pada Yemen sepanjang tahun lalu? Apakah dia mengenal Guoli? Xiong Hu sedikit terkejut. Duan Lingtian, apakah dia temanmu dan Guoli? Ya, kami adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu, terutama Duan Lingtian. Saya sangat merindukannya sepanjang tahun kami berpisah. Yemen tersenyum sedikit menakutkan, membuat satu merinding. Pada saat itu, bahkan Xiong Hu menyadari ada yang tidak beres. Fang Hui menatap Yemen dengan sedikit rasa takut dan bertanya sambil mengerutkan kening saat ini, seorang penggarap iblis. Penggarap iblis, apa yang dikatakan Fang Hui membuat ekspresi Ling Yun dan Xiong Hu sedikit berubah. Duan Lingtian, di sisi lain, hanya mengungkapkan kilatan kejutan di wajahnya. Dia menyadari bahwa ada keributan yang terjadi di dalam tablet segel iblis ketika dia mengerahkan kesadarannya ke dalam cincin tata ruangnya. Tablet itu sepertinya mendeteksi sesuatu. Pada saat itu, Duan Lingtian yakin bahwa Yemen telah menempuh jalan iblis Dao dan menjadi penggarap iblis. Semuanya masuk akal sekarang. Kecepatan kultivasi seorang penggarap iblis berada di luar logika. Pada saat itu juga, ketakutan Duan Lingtian terhadap Yemen menghilang. Itu bukan lelucon. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia mungkin bisa mengakhiri penggarap iblis tahap Paramon Sein Rudiment dengan bantuan tablet Devil Cell, apalagi penggarap iblis tahap penumpahan Fana Paramon. Saya kira ini gubernur kota Fang dari kota Bukit Maun. Yemen menatap tajam ke arah Fang Hui dan menyeringai. Gubernur kota Fang, bawahanmu Lin Qingrong melepaskanku setahun yang lalu. Aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang jika Lin Qingrong tidak membiarkanku pergi saat itu. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk merawat orang-orang kota bukit-bukitmu dengan baik setelah masuk ke Sekte Penerangan Bulan. Mata Yemen mengamati Xiong Hu dan Ling Yun dengan cara yang lucu saat dia berbicara. Hal itu menyebabkan ekspresi Xiong Hu berubah sementara Ling Yun terlihat serius. Penggarap iblis selalu memiliki kecepatan kultivasi yang cepat dan mereka dikenal karena karakter tirani mereka. Bahkan mereka takut padanya. Selain itu, mereka dapat merasakan bahwa penggarap iblis di depan mereka memiliki kemampuan yang kuat yang tidak dapat mereka tandingi. Fang Hui, di sisi lain, mengerutkan kening. Dia merasakan niat buruk Yemen pada saat itu. Karena kita saling mengenal,
aku akan menjagamu juga. Duan Lingtian melirik Ye Men dengan tenang dan berkata sambil tersenyum masam. Fang Hui dan dua lainnya tidak bisa tidak terpana oleh tanggapan Duan Lingtian. Kau akan menjagaku. Ye Men kagum pada awalnya dan kemudian, dia tersenyum. Senyumnya bahkan lebih menakutkan sekarang. Aku akan mengantisipasinya kalau begitu. Sayangnya, Guo Li tidak ada di sini. Akan sempurna jika dia begitu. Petik 2. Ye Men mengabaikan Duan Lingtian setelah dia selesai berbicara dan pergi, berputar-putar. Meskipun dia tidak sabar untuk merobek Duan Lingtian menjadi jutaan keping, dia tahu itu bukan waktu terbaik untuk melakukan apapun padanya. Jika tidak, dia mungkin didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan. Selanjutnya, Gubernur kota-kota Bukit Maun ada di sana. Sulit baginya untuk membunuh Duan Lingtian pada saat itu. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Apakah Duan Lingtian tidak akan menjadi sepotong daging di talenannya di mana dia bisa memotongnya sesukanya ketika mereka masuk ke Sekte Penerangan Bulan? Xiong Hu merasa seperti awan kabut telah terangkat ketika Ye Men pergi. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Duan Lingtian sambil menatapnya, "Kakak Duan, bagaimana Anda dan Guo Li tahu penggarap iblis ini?" Itu terjadi setahun yang lalu. Duan Lingtian menceritakan segalanya tentang pertemuannya dengan Lin Qingrong, Guo Li, dan Ye Men setahun yang lalu. Dia bahkan menceritakan detail hubungan mereka tanpa menahan diri. "Maksudmu Ye Men bukan penggarap iblis saat itu?" Fang Hui bertanya sambil mengerutkan kening. "Tentu saja tidak." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. "Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan tahun lalu. Aku tidak bisa mengenalinya pada awalnya ketika aku melihatnya barusan. Perubahannya terlalu drastis. Sepertinya dia masuk ke Devil Dao yang menyebabkan basis kultivasinya meroket." Komentar Xiong Hu sambil terlihat ketakutan, "Tapi apakah Sekte Penerangan Bulan mengambil penggarap iblis?" Pada saat itu, tidak hanya Xiong Hu tetapi bahkan Duan Lingtian dan Ling Yun juga melongo ke arah Fang Hui. Mereka juga penasaran akan hal itu. Sekte biasanya tidak menolak penggarap iblis selama mereka tidak keterlaluan. "Sebenarnya ada beberapa penggarap iblis di sekte ini," kata Fang Hui. Segera, Fang Hui tersadar kembali dan berkata melalui transmisi suara energi sejati, "Duan Lingtian, meskipun Ye Men bukan tandinganmu setahun yang lalu, karena dia adalah penggarap iblis sekarang, kamu tidak bisa menilai dia menggunakan logika. Kemampuannya mungkin telah melampaui kemampuanmu sekarang. Jika kamu melihatnya lagi, hindari dia sebanyak yang kamu bisa. Jangan pernah melawannya dengan paksa." Fang Hui mengingatkan dengan sabar, "Aku merasa kemampuannya bahkan lebih kuat daripada Xiao Zui dari kota Luojiang." Meskipun dia tidak menggunakan taktik rahasia spiritual untuk memeriksa basis kultivasi Ye Men, Feng Hui secara kasar dapat memperkirakan basis kultivasi Ye Men dilihat dari aura di tubuhnya. "Dia ada di panggung Sein Rudiment." Xiong Hu berseru, "Jika dia tidak berada di Sein Rudiment Stage, dia seharusnya berada di Paramount Mortal Shading Stage. Namun, jika dia seorang penggarap iblis, itu adalah hal yang mudah baginya untuk sampai ke Sein Rudiment Stage," kata Fang Hui sambil menggelengkan kepalanya. Penghakiman dan kebijaksanaannya terungkap saat dia berbicara. Tapi kemampuannya bahkan lebih kuat daripada Xiao Zui dari kota Luojiang. Fang Hui tampak serius saat dia berbicara lebih jauh. "Apakah dia sekuat itu?" Xiong Hu menarik napas dengan tajam sementara Ling Yun tampak ketakutan. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang terlihat tenang. Seolah-olah dia akan berperilaku sama bahkan jika Gunung Tai runtuh di hadapannya. Baginya, apakah Ye Men adalah tahap penumpahan Fana Paramount atau penggarap iblis Sein Rudiment, tidak ada perbedaan karena dia akan hancur berkeping-keping ketika Duan Lingtian mengaktifkan tablet Devil Cell. "Duan Lingtian, tolong jangan gegabah," Fang Hui mengingatkan sambil mengerutkan kening ketika melihat Duan Lingtian begitu tenang. Dia berpikir bahwa Duan Lingtian meremehkan musuhnya. "Semuanya, harap diam." Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar. Itu berisi energi sejati yang mengambil alih suasana bising. Adegan itu mendapatkan kembali keheningannya untuk sementara. Itu sangat sunyi sehingga mereka bisa mendengar jika ada jarum yang jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, semua orang termasuk Duan Lingtian sedang melihat orang tua yang berdiri di atas platform batu yang luas. Dia dikelilingi oleh dua pria parubaya seperti selebriti. "Selamat datang kepada kalian semua yang berpartisipasi dalam penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan kami. Saya tidak akan bertele-tele. Saya akan mengumumkan aturan penilaian. Saya akan mempersingkatnya.
Orang tua itu melanjutkan untuk berbicara setelah menenangkan kerumunan. Penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan kami dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan melibatkan kita melakukan taktik rahasia spiritual untuk memeriksa usia peserta dan basis kultivasi. Jenius di bawah 40 dengan basis kultivasi pada tahap kesempurnaan Mortal Shading dan di atasnya akan segera lulus bagian pertama dari penilaian. Mereka yang berusia di bawah 40 tahun yang berada di tahap penumpahan fana penguasaan dapat melewati bagian kedua dari penilaian dan lulus langsung untuk menjadi murid pelataran luar kami dari Sekte Penerangan Bulan.